Langkah-langkah dalam modul ini. Langkah yang pertama, menjelaskan mengenai Mendel 1. Peserta didik diperintahkan untuk membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Lalu siswa dapat menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti kancing genetika. Kancing genetika diambil 25 pasang warna merah dan warna putih. Merah ini menunjukkan sifat yang dominan dan putih menunjukkan sifat yang resesif. Kemudian kancing merah dan putih tersebut dianggap sebagai pasangan gen dari dua individu. Lalu dari kancing-kancing merah dan kancing putih tadi yang menjadi satu kesatuan, dapat menggambarkan proses pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Setelah itu, pisahkan kembali kancing merah dan kancing putih. Kancing merah itu menggambarkan laki-laki dan kancing putih itu menggambarkan perempuan. Setelah pemisahan kancing ini menjadi dua bagian yaitu antara merah dan putih, kemudian disatukan dan diacak. Lalu dengan salah seorang peserta didik akan menutup mata dan mengambil kancing merah dan putih secara bersamaan secara acak sampai kancing merah dan putih habis. Anggota kelompok yang lain dapat mencatat hasil yang diperoleh. Dari hukum Mendel 1 diperoleh hasil bahwasanya pasangan merah-merah berjumlah 12, kemudian pasangan merah putih 26 dan pasangan putih-putih itu ada 12. Sehingga jika digabungkan antara jumlah merah-merah putih dan putih-putih itu akan berjumlah 50. Dari hasil-hasil ini menunjukkan ketika dua pasang individu digabungkan, akan menghasilkan kombinasi dari fenotip resesif dan dominan. Hal ini juga menunjukkan hukum dari hukum Mendel 1 yang mengatakan bahwa semua allel dari suatu individu akan berpisah secara acak pada saat pembentukan gamet. Pada langkah yang kedua mengenai hukum Mendel kedua, sama seperti pada langkah yang pertama, yaitu peserta didik diperintahkan untuk membuat kelompok yang berisikan 4-5 orang berkelompok, lalu menyiapkan alat dan bahan seperti kancing genetika. Kemudian kancing genetika ini diambil 4 warna yaitu merah, putih, hijau, dan hitam. Merah menandakan tinggi putih, pendek hijau menandakan berbintik, dan hitam menandakan tidak berbintik. Setelah itu, pisahkan warna kancing untuk menggambarkan pembentukan gamet. Lalu dapat menggabungkan dua warna untuk membentuk genotip anak. Buat kombinasi gennya berdasarkan hasil penggabungan tersebut. Setelah itu, gandakan model-model gen tadi menjadi 20 pasang. Kemudian masukkan 5 pasang ke dalam kotak betina dan 5 pasang ke dalam kotak jantan. Dari masing-masing gaya tersebut diibaratkan sebagai pasangan gen betina dan gen jantan. Tutup mata lalu ambil secara acak satu pasang gen dari masing-masing kotak dan digabungkan. Tentukan kombinasi genotip dan fenotip dari setiap pasangan lalu dapat dicatat di dalam buku pengamatan. Pada hukum Mendel kedua didapatkan hasil bahwasanya merah itu diibaratkan sebagai bunga Rafflesia besar, putih sebagai bunga Rafflesia kecil, hijau sebagai bunga Rafflesia bintik hitam, dan sebagai bunga tidak berbintik. Nah, dari hasil-hasil yang sudah didapatkan pada saat praktikum itu didapatkan yang pertama itu ada merah, putih, hijau-hijau yang artinya besar bintik itu 6. Merah-merah, hitam, hijau besar bintik itu 4, merah, putih, hijau, hitam besar bintik itu 14. Putih-putih, hijau, hitam kecil, bintik hitam 4, putih-putih, hitam, hitam kecil, tidak berbintik berjumlah 3. Merah-merah, hijau-hijau berjumlah 3 yaitu besar bintik, lalu putih-putih, hijau-hijau kecil bintik itu 5. Merah, putih, hitam, hitam yaitu besar tidak berbintik itu 6. Kemudian merah-merah, hitam, hitam yang artinya besar tidak berbintik itu 5. Sehingga dari hasil praktikum ini diperoleh ada 9 sifat yang terdapat pada perkalian sifat ini, yang artinya sesuai dengan hukum Mendel 2, bahwasanya perbandingannya yaitu 9 dibanding 3 banding 3 banding 1. Kemudian dari hukum-hukum ini juga didapatkan hasil bahwa sesuai dengan hukum Mendel 2 atau sesuai dengan persilangan dihibrid yang menyatakan bahwasanya jika ada dua individu yang berbeda alel akan bergabung secara bersama pada saat pembentukan gamet.